Ya, selanjutnya mari kita akan simak bersama sambutan dari Ketua Umum DPP Gecraf, Bapak Kawendra Lukistian. Kepada Bapak Kawendra kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli keris. Keris disimpan di dalam peti. Rakernas Gecraf jadi sinergis, kreatif bersatu menggerakkan negeri. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia Maju, salam kreatif. Gecraf, ekonomi kreatif, masa depan Indonesia. Sekali lagi, Gecraf, ekonomi kreatif, masa depan Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Dewan Pengarah DPP Gecraf yang juga Menteri Hukum Republik Indonesia, Abang Supratman Andi Aktas. Ini sebetulnya kalau jam-jam segini tuh jadwal jam beliau kontemplasi. Gitu, tapi karena ada agenda Gecraf, jadi beliau oke, kontemplasinya di acara Rakernas Gecraf aja. Izin Abang. Hari ini juga hadir Wakil Ketua MPR RI yang juga Waketum Gecraf. Ini adalah Wakil Ketua MPR termuda sepanjang sejarah Indonesia. Kita harus bangga karena kita punya figur anak muda yang luar biasa dan jago tende. Tahu nggak tende? Tende itu olah-olah. Adinda Akbar Supratman, terima kasih. Terima kasih juga Preskom Nusantara TV, Om Nurdin Tambu Bolon. Terima kasih, tadi sambutannya luar biasa dari Ketua Pelaksana, Ketua Komite Rakernas kita, Tommy, Ketua Tommy, terima kasih. Beserta seluruh jajaran komite, ada sekretarisnya Ibu Nona, bendaharanya Pak Aldi, wakil ketuanya Pandi dan semuanya. Hari ini juga hadir anggota DPR RI yang juga sekretaris Dewan Penasehat Gecraf dan juga sekarang lagi menjadi caretaker Jambi ya. Rocky Chandra. Hadir juga hari ini anggota DPR RI yang juga Ketua Gecraf Bangka Belitung, Kak Melati Erzaldi. Tentu hadir hari ini juga Ketua Harian Gecraf, Bendahara Umum, Bu Sekjen dan semuanya. Sekretaris Majelis Tinggi Bang Laja Lapian yang juga Waketum yang mungkin 1 bulan ini kayaknya tidur di rumah hanya 1 hari. Keliling mengejar musil Bang. Jadi ini baru semalam pulang dari Jogja, kemarin dari Bali, 1 hari sebelumnya dari mana Bang? Medan keliling, jadi ngukurin bumi aja gitu kan, keliling. Tepuk tangan buat Bang Laja Lapian. Sehat terus Bang bersama teman-teman yang sudah berkeliling dan tentunya izin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu semuanya. Hadir hari ini Ketua Bidang, Ketua Badan Otonom, semua pengurus Gecraf, jajaran Wakil Bendahara Umum, jajaran Wakil Sekjen, dan Ketua-Ketua DPW, KSB DPW, KSB DPC, semuanya tepuk tangan untuk kita semuanya. Oh iya, mana Gecraf kampus mana? Oh, Gecraf kampus di belakang. Bajunya sekarang seragam. Nanti kalau agenda Gecraf kampus boleh pakai varsity-nya dipakai lagi. Bang Ketua Dewan Pengarah, izin saya juga ingin mengupdate bahwa kami kemarin pasca Kongres sudah melakukan rapat pimpinan dan kami merilis yang namanya program unggulan kita. Kalau Presiden Republik Indonesia punya Asta Cita, Gecraf punya Asta Karya. Nah, di antaranya kita ada namanya DIPEL. DIPEL itu adalah Digital IP Protection dan Licensing Ecosystem.
itu berkaitan sekali dengan kementerian yang dipimpin oleh Abang Menkum, dan kita juga kemarin sudah berkomitmen untuk membantu teman-teman yang di Kementerian Hukum ini dalam program collecting royaltinya bersama LMKN. Kita sudah melakukan kerjasama, dan bukan hanya itu, kita harus apresiasi teman-teman semuanya. Per tahun ini, 2026, ekonomi kreatif sudah punya anggaran untuk IP financing 10 triliun, dan yang memperjuangkan adalah Ketua Dewan Pengarah kita, Bang Maman, Bang Supratman. Jadi sekarang IP financing sudah tidak ada alasan lagi untuk implementasinya, karena 3 mingguan lalu sudah dilantik juga penilai kekayaan intelektualnya oleh Kementerian Ekraf. Ini jadi sudah bukan sekedar wacana, aturannya sudah ada, penilainya sudah ada, anggarannya pun sudah ada. Mudah-mudahan nanti kita bisa membantu untuk mengkurasinya, Gcraft terlibat aktif karena ini bagian dari mendorong pertumbuhan ekonomi juga. Dengan para pejuang Ekraf di seluruh Indonesia mendapatkan akses, kemudahan dalam mendapatkan kekuatan mereka untuk berkarya, tentu ini akan mendorong perputaran lainnya. Dan di kita juga ada yang namanya akses pembiayaan, itu namanya Creative Equity Funding Acceleration. Nah ini juga bagian dari kedua dari Astakarya. Terus kita ada yang namanya Gandhi. Gandhi ini adalah Gastronomy Diplomation Documentation. Jadi kita sekarang teman-teman di Badan Otonom Gastronomi, oh ya saya ingin cerita sedikit. Tadi video perjalanan Gcraft itu adalah persembahan dari Ketua Banom Gastronomi, Iwan. Tepuk tangan. Masih nanti ke depan katanya akan ada penyempurnaan. Tadi setidaknya itu tadi gambaran besarnya kenapa Gcraft hadir, karena kita waktu itu 2018 itu menyaksikan sebuah konser besar yang diapresiasi, biayanya besar, tapi begitu keluar ke parkiran ada kesenian tradisi yang diapresiasinya ala kadarnya. Waktu itu saya bersama Bang Laja, Bang Sandi, terus kita koordinasi dengan Bang Dasko, akhirnya kita rumuskan yang namanya gerakan bersama, ya inilah hadirlah sekarang. Saya juga kalau dalam momen-momen Rakernas kumpul bersama teman-teman ini suka nggak nyangka gitu. Bahkan kalau bahasanya Wagub Sumbar, Pasko, itu katanya ini Gcraft kok bukannya ini organisasi olah-olah ya, jadi beneran begini kata dia. Oh enggak lah, kita serius berjuang buat ekonomi kreatif tentunya. Karena kenapa? Semua pejuang ekonomi kreatif, semua level, marwahnya harus terjaga. Bukan hanya yang di kota, bukan hanya yang sudah terkenal, bukan hanya yang sudah punya keberlimpahan rezeki. Justru kita harus membantu yang di berbagai daerah. Yang di berbagai daerah yang peluangnya masih terbatas, itu harus dibantu. Dan di Gcraft juga kita ada namanya program selanjutnya itu adalah Yotem. Ini adalah bagaimana kita menggerakkan ekonomi kreatif bukan hanya anak-anak muda, tapi teman-teman disabilitas. Jadi saya tidak ingin menyebutnya disabilitas, tapi bisabilitas. Jadi kita melibatkan itu. Kemudian kita juga ada program yang ini yang harus kita perjuangkan, Bang Ketua Dewan Pengarah, namanya ArtPay. Ini adalah Artist Right to Pay and Honorarium. Jadi inilah bagian dari perjuangan Gcraft. Kita masih sering dapat kabar teman-teman pekerja seni yang mengais rezekinya mungkin di resto setiap malam, apresiasinya itu masih terbatas. Dan kadang-kadang gak cukup untuk menjalani kehidupan sehari-hari pun. Gitu. Nah ini yang harus kita pikirkan. Kedepannya adalah harus ada penghargaan minimum untuk setiap performer di sektor ekonomi kreatif. Supaya apa? Ini berkeadilan. Dalam sepanjang sejarah Indonesia, kita saat ini punya Kementerian Ekonomi Kreatif pertama di dunia. Di eranya Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam sepanjang sejarah Indonesia dan mungkin di seluruh dunia kalau saya sudah cek, kita satu-satunya negara yang punya Hari Ekonomi Kreatif Nasional.
gitu. Bahkan subsektor-subsektor kita yang 17, insya Allah nanti akan bertambah, karena kemarin usulan kita pun soal subsektor ke-18 yaitu adalah apa? Modifikasi otomotif, berbasis otomotif itu sudah diakomodir di Rindekraf, Rencana Induk Ekonomi Kreatif. Mudah-mudahan ke depannya itu semakin optimal. Dan banyak sekali negara yang melirik ekonomi kreatif kita ini sesuatu. Bahkan ada beberapa negara yang mengadopsi subsektor kita. Gitu. Jadi dengan adanya kita sekarang perwakilan di 12 negara, mudah-mudahan itu menjadi pipeline buat mentransfer energi untuk pejuang-pejuang ekraf yang ada di berbagai negara, bahwa ini loh ekonomi kreatif itu punya benchmark, punya flagship ekosistem ekonomi kreatif yang lebih optimal. Nah jadi mungkin perjuangan kita selanjutnya adalah bagaimana apresiasi terhadap pejuang ekraf ini ada kelayakannya, tidak ala kadarnya. Jangan lagi ada sebuah kesenian tradisi diapresiasi ala kadarnya. Bahkan pejuang-pejuang ekraf tidak bisa negosiasi. Ini ada budget sekian. Kalau mau diambil silakan, kalau enggak ya udah. Tapi kalau bahasanya beda, ini ada budget sekian mau enggak? Itu kan beda. Nah, ke depan ini perjuangan-perjuangan kita selanjutnya. Terus kemudian kita juga punya di Astakarya itu Digimap. Digital Market Penetration Literasi Program. Ini tentu kolaborasi lintas bidang, salah satunya mengoptimalkan pipeline kita di berbagai negara untuk mengoptimalkan market-market yang potensial untuk pejuang-pejuang ekraf di tanah air. Saya mengapresiasi bulan Ramadan ini teman-teman Gekraf Singapura berkolaborasi dengan Gekraf Depok menyelenggarakan sebuah expo di Singapura. Itu memberikan kesempatan kepada pejuang-pejuang ekraf tanah air juga. Produk-produk ekraf. Kolaborasi-kolaborasi ini yang harus kita terus canangkan. Peluangnya banyak, silahkan dioptimalkan. Kemudian kita punya juga dalam Astakarya kita sebut RECHUB, Regional Creative Hub. Harapannya teman-teman di semua Indonesia, seluruh Indonesia, pengurus-pengurusnya, itu yang kita kan ada kantor sekretariat, tempat nongkrong, itu harus jadi tempat yang dia bisa mengaktifasi potensi ekonomi kreatif, tidak jadi tempat formal. Jadi kreatif hub di daerah masing-masing, setidaknya itu. Kemudian kita ada program juga kita Global Outreach and Diaspora Engagement. Nah ini mengoptimalkan pipeline kita di berbagai negara. Teman-teman semuanya, harapan besarnya adalah di Rakernas ini kita punya semangat bersama bahwa ekonomi kreatif ini jangan lagi menunggu kode atau informasi dari pusat. Pergerakannya harus diinisiasi oleh teman-teman semuanya secara optimal. Karena sayang sekali, bayangkan tadi kita sudah punya anggaran untuk IP financing negara ini, kita sudah punya jejaring yang optimal, kalau teman-teman tidak bisa mengoptimalkan itu semuanya. Harapan saya nanti Rakernas selanjutnya, saya ingin mendapatkan kabar dari setiap DPW, yang sudah kita ekspor produk-produk ekraf sekian, yang sudah terjalin kerjasama untuk penguatan sistem ekonomi kreatif sekian, manfaatnya sekian, perputaran ekonominya sekian, ada update itu secara real. Nah mudah-mudahan di sini juga kita sekarang di 2026 ini dengan tadi kita mengedepankan program unggulan kita Astakarya, semua terkoneksi secara digital. Bidang 6 sudah meng-create satu platform untuk kita rembukan di sana bahwa mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif walaupun kita terhalang jarak tapi dekat secara teknologi. Kita optimalkan itu. Apalagi nanti insya Allah di tahun ini pun kita dengan Kementerian Hukum akan membantu LMKN-nya, lembaga manajemen kolektifnya untuk collecting royalty. Banyak hal yang kita akan lakukan. Mudah-mudahan legacy-legacy ini bisa menjadi
penyemangat kita, dan setidaknya bisa menjadi amal kebaikan kita semua buat pejuang Ekraf. Kan ada peribahasa begini, janganlah kita takut mati, justru kita harus takut tidak punya arti. Mudah-mudahan dengan bergekraf kita bisa sama-sama punya arti. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Bang Menkum, kita hingga esok agendanya, hari ini kita akan ada beberapa talk show, dan kita juga, saya ingin bantu doakan salah satu pengurus DPP Gekraf, hari ini kecelakaan, Riyandi, anggota Banom Kepsos, dia dirawat di Medan, mudah-mudahan segera sehat, dan semua teman-teman Gekraf di seluruh Indonesia yang sedang sakit pun bisa sembuh, dan masih banyak juga daerah-daerah yang sekarang sedang kita lakukan pemulihan pasca bencana. Tidak henti-hentinya teman-teman Gekraf, saya apresiasi sekali, salut sekali bergerak melakukan inisiatif-inisiatif kebermanfaatan. Sekali lagi terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gekraf, ekonomi kreatif, masa depan Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Ketum DPP Gekraf Bapak Kawendra Lukistian atas sambutannya.